Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal SNK tahun 2025 jenjang SD bidang matematika. Di soal nomor 13, Aris akan mengisi petak 2 kali 2 berikut dengan bilangan prima berbeda yang nilainya masing-masing kurang dari 40. Banyaknya cara untuk mengisi petak-petak tersebut adalah jadi sini ada 4 kotak ya. Kita mau mengisi ini dengan bilangan prima berbeda yang nilainya kurang dari 40. Jadi bisa kita cari dulu ya. Bilangan prima yang kurang dari 40 itu mana saja? Ya, sini bilangan prima kurang dari 40, sorry. Kurang dari 40. Jadi itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Jadi ini totalnya ada 12 bilangan. Oke, jadi ini sama dengan soal nomor 12 ya, tentang kombinasi dan permutasi. Jadi yang mana mau kita gunakan silakan lihat di video sebelumnya di soal nomor 12 itu udah saya jelaskan apa sih bedanya kombinasi dan permutasi. Nah, di sini kita lihat jadi ada di soal bilangan prima berbeda yang nilainya masing-masing kurang dari 40. Jadi di situ dia memperhatikan urutan dari bilangan prima yang akan disusun di sini. Jadi dia harus berbeda. Nah, jadi ada berapa cara di situ kita akan pakai permutasi. Jadi kalau permutasi itu berarti P ya N, R itu N faktorial N dikurang R faktorial. Jadi N itu adalah jumlah total objek, jadi ada 12, berarti N-nya ini adalah 12. Kemudian R itu adalah yang ini ya. Karena di sini ada petak 2 kali 2, berarti ada 4 petak yang mau diisi ya. Berarti R-nya adalah 4. Jadi R itu sendiri adalah jumlah objek yang ingin dipilih. Jadi ada 4 yang mau dipilih di sini. Jadi kita isi saja langsung. N-nya itu adalah 12 faktorial. Sini 12 dikurang 4 faktorial. Jadi ini 12 faktorial, 12 kurang 4 itu 8. Jadi sekali lagi 12 faktorial berarti itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 dikali 8 sampai dikali 1. Tapi ini kita mau habiskan yang ini 8 faktorial tanpa menulis lagi ini 8 kali 7 kali 6 nggak usah. Jadi ini bisa kita coret. Ya, 8 dan 8 langsung. Jadi sisa 12 kali 11 kali 10 kali 9 itu hasilnya adalah 11.880. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut di soal nomor 14, bilangan-bilangan disusun dengan pola sebagai berikut. Jadi ada 12, 20, 30, 42, 56, 72, dan 90. Jika angka-angka penyusun pada bilangan ke-15 dijumlahkan, maka hasilnya adalah, oke bisa kita lihat, jadi kita susun dulu. Jadi ini U1 ya, ini adalah materi barisan dan deret. Jadi U1 itu 12, kemudian U2 itu 20, kemudian U3 30. Ya, sampai di ini U ke N ya. Itu berapa?
Jadi ini sebenarnya berpola ya, bisa kita cari polanya terlebih dahulu. Kenapa sih bisa 12 jadi 20, 20 jadi 30, 30 nanti jadi 42. Itu ada polanya sebenarnya. Jadi bisa kita lihat polanya ini adalah, kita lihat ini perkalian 3 dikali 4 menghasilkan 12. Kemudian yang ini 4 kali 5. Kemudian yang ini adalah 5 kali 6. Jadi kalau ada yang bisa lihat, ini sebenarnya perkaliannya akan mengikuti pola ya. Seperti ini 3 kali 4, 12. Jadi 4 yang lagi yang dipakai di sini, kemudian angka selanjutnya lagi. 4 kali 5, 20. Terus turun lagi 5, 5 kali 6, 30. Nanti di sini misalkan kita mulai 42 ya. Berarti kita pakai lagi yang ini 6, kemudian dikali dengan angka selanjutnya. 6 dikali 7, 42. Begitu terus sampai nanti di U ke-15. Sebenarnya ini bisa dicari ya, kalau mau cari manual ya. Tapi itu agak lama. Jadi ini bisa kita lihat sebenarnya ini membentuk rumus kalau ini adalah perkalian antara N ditambah 2, sini N ditambah 3. Jadi ini sama aja ya. Kalau ini dirumuskan, N ini adalah yang ini ya. 1, 2, 3 urutannya, berarti U1 sini 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3. Betul ya? Jadi ini 3, ini 4, 3 kali 4. Kita lihat lagi satu lagi contohnya. Ini U2 berarti sini 2 tambah 2. Kemudian ini 2 ditambah 3. Ya, lagi-lagi benar ya. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 3, 5. Berarti kalau kita mau cari yang ke-15, itu saya taruh sini saja. U ke-15. 15 ditambah 2. 15 ditambah 3. Ya. Ini hasilnya 17 dikali dengan 18. Jadi 17 kali 18 itu berapa sih? Itu 306. Jadi yang kita mau cari adalah angka-angka penyusun pada bilangan ke-15 dijumlahkan. Angka penyusunnya yang mana? Yang ini ya. 3, 0 dengan 6. Berarti jawabannya 3 ditambah 0 ditambah 6 itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 15, jadi perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar ya, persegi. Kemudian jika luas persegi ABEI adalah 49 cm persegi dan daerah yang diarsir adalah persegi yang diarsir dalam persegi adalah 35 cm persegi, maka panjang BC ditambah DE tambah EF tambah GH adalah, ya jadi bisa kita lihat di sini ada persegi ABI ya, jadi luasnya itu, jadi luas persegi ABEI itu sama dengan 49 cm. Nah, di sini kita mau cari dulu ya, berapa sih sisi ya, sisi persegi ini. Jadi kalau sisi persegi ini bisa kita lihat caranya. Jadi sisinya itu sama dengan AB ya. Ini sama panjang AB maksudnya, panjang BE, kemudian panjang EI, dan panjang IA. Itu sama dengan akar dari luas persegi ini. Jadi akar 49 itu adalah 7 cm. Nah sekarang kita mau cari panjang yang ini ya, BC, DE, EF, GH. Jadi kalau kalian lihat di sini bisa membentuk
segitiga ya, segitiga. Jadi ini kalau kita bagi, mungkin ini nggak kelihatan. Kalau kita bagi sini, ya kita bagi yang ini segitiga, jadi ada 4 segitiga, yaitu segitiga ABC. Ya, jadi ini ditambah, karena kita mau cari yang ini, itu ada segitiga ADE. Jadi yang ini ya, ADE, jadi tambah segitiga AEF, kemudian yang terakhir segitiga AGH. Nah, jadi karena kita udah dapat tadi di sini 7 ya. Ini 7, 7, 7, dan ini juga 7. So, kita lihat. Berarti kalau saya mau cari luas segitiga yang di sini, itu tingginya adalah 7. Supaya kita bisa cari gini ya. Jadi luasnya ABC misalkan itu adalah 1/2 kali alasnya adalah BC, dikali tinggi. Tingginya itu adalah CA ya, tinggi. Nah, ditambah nanti yang ADE juga gitu. 1/2. Jadi alasnya adalah DE. Alasnya adalah DE, kemudian tingginya adalah 7. T, sorry. Ditambah 1/2 EF dikali, ini kali ya, kali tinggi, ditambah 1/2 GH dikali tinggi. Nah, sekarang ini yang akan kita cari BC, DE, EF, GH ya. Ditambah semua. Nah, yang T ini bisa kita lihat kalau T-nya ini adalah 7 ya, 7. Kemudian T yang di sini juga 7. Yang T yang di sini ya sama aja ya, 7. Kemudian GH nanti T-nya itu yang sini 7. Jadi pada persegi itu jaraknya selalu sama antara misalkan dari titik A ke sisi manapun di depannya. Jadi selalu sama. Itu sama 7 ya. Ya, tapi yang lurus ya, yang lurus dengan A. Ya, jadi kalau ada segitiga dalam persegi itu dia akan lurus, tegak lurus, maka panjangnya itu akan sama dengan sisinya. Jadi misalkan ini 7 juga. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 1/2 BC kali 7 ditambah 1/2 DE kali 7 ditambah 1/2 EF kali 7 ditambah 1/2 GH kali 7. Ya. Nah, jadi kita lihat juga di sini dulu ya. Jadi daerah yang diarsir dalam persegi itu luasnya adalah 35 cm. Jadi luasnya semua ini itu adalah 35 cm. Jadi ini 35 cm. Ini bisa kita lanjut. Supaya ini hilang, kita mau hilangkan 1/2 dengan 7-nya. Maka di sini saya bisa kalikan dengan 2/7. Jadi misalkan yang ini ya. Nah, misalkan yang ini 1/2 GH. 1/2 GH itu dikali 7. Kalau saya kalikan dengan 2/7 lagi, ya, kan bisa hilang nih. Kita coret 2 dengan 2, 7 dengan 7. Maka sisanya tinggal 1 dikali GH. 1 kali GH ya GH ya. Berarti ini bisa langsung kita tulis BC ditambah DE ditambah EF ditambah GH.
sama dengan 35 dikali 2/7. Jadi ini ya dikali ya semua. Berarti ini hasilnya bisa kita coret lagi, 35 dengan 7, ini sisa 5. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah B. Sorry, sini ya, tadi sama dengan 10. Oke, kalau ada cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih singkat, atau ada pembahasan saya yang keliru, kurang tepat, boleh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.